Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiranti Amalia Nur Fauzia dengan NIM PMM 220035. Saya akan menjelaskan tentang APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berikut beberapa materi yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama ada konsep APBD yang berisi pengertian serta fungsinya. Yang kedua ada unsur-unsur APBD. Yang ketiga struktur APBD. Yang keempat prinsip pengelolaan keuangan daerah. Yang kelima siklus pengelolaan keuangan daerah serta akan ditampilkan beberapa contoh APBD provinsi. Yang pertama tentang konsep APBD. APBD sendiri merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2002, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Menurut Kay, di tahun 1940 dalam Fuazard 2001, lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD merupakan output pengalokasian sumber daya. Adapun pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik. Beberapa pengertian lain tentang APBD yaitu yang pertama menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 14, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang terakhir, menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember. Dari beberapa pengertian yang sudah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan pemerintah daerah tentang penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam masa 1 tahun, mulai dari 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. APBD menjadi wewenang pemerintah di daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu 1 tahun. Anggaran pendapatan atau penerimaan dan belanja daerah perlu dibuat akuntansi perhitungan keuangan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi APBD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi otorisasi. Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga ada fungsi pengawasan. Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang keempat ada fungsi alokasi. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi, efektivitas perekonomian. Yang kelima ada fungsi distribusi. Anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang terakhir ada fungsi stabilitasi. Anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
Selanjutnya yaitu unsur-unsur APBD. APBD sendiri memiliki beberapa unsur. Yang pertama yaitu rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci. Yang kedua, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. Dan yang keempat, periode anggaran yang biasanya 1 tahun. Yang selanjutnya yaitu struktur APBD. Bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 22 Ayat 1, terdiri atas 3 bagian, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Struktur APBD yang pertama yaitu pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Dana darurat termasuk salah satu sumber penerimaan daerah. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Di dalam lain-lain pendapatan itulah terdapat dana darurat dan hibah kepada daerah. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD, serta pada daerah yang dinyatakan mengalami krisis solvabilitas. Dana darurat harus dikelola secara tertib, taat, pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pendapatan dibagi menjadi 3, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, di dalam tabel terdapat bagian-bagian dari pendapatan daerah itu sendiri. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD, berisi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Yang kedua ada dana perimbangan yang berisi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dan yang terakhir ada lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang berisi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikut ini merupakan ringkasan rancangan APBD Provinsi Jambi tahun 2020. Yang pertama ada pendapatan di mana jumlahnya ini didapatkan dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah berisi pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan berisi dana transfer umum dan dana transfer khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berisi pendapatan hibah dan dana penyesuaian dan otonomi khusus. Struktur APBD yang kedua yaitu belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah
diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Di dalam tabel terlihat belanja daerah terbagi menjadi dua, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Berikut ini ada beberapa klasifikasi belanja. Yang pertama yaitu belanja operasi. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Yang kedua ada belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Yang ketiga ada belanja tidak terduga. Merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dan yang terakhir ada belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Di sini ada contoh APBD Provinsi Jambi bagian belanja daerah, di mana belanja ini terdiri dari belanja tidak langsung dan juga belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil kepada provinsi atau kabupaten atau kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi atau kabupaten atau kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa serta belanja modal. Lalu di bawahnya ada bagian surplus atau defisit. Dikatakan surplus apabila pendapatan masih lebih besar daripada belanja. Sedangkan dikatakan defisit jika belanjanya lebih besar daripada pendapatan daerah. Struktur APBD yang ketiga yaitu pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam tabel, pembiayaan daerah terbagi menjadi dua. Yang pertama, penerimaan pembiayaan yang mencakup silpa tahun anggaran sebelumnya. Silpa merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. Yang kedua, pencairan dana cadangan. Yang ketiga, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keempat, penerimaan pinjaman. Dan yang terakhir, penerimaan kembali pemberian pinjaman. Bagian kedua yaitu pengeluaran pembiayaan yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman. Selanjutnya yaitu contoh APBD Provinsi Jambi tahun 2020 bagian pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah ini terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah, yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, dan pengeluaran pembiayaan daerah yang berisi penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Di akhirnya ada pembiayaan neto, yaitu total dari pembiayaan daerah seluruhnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus dijalankan. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain, yang pertama ada transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah. Transparansi dapat menjamin publik untuk bebas mendapatkan informasi mengenai penggunaan keuangan dalam pembangunan daerah. Yang kedua, keadilan dan disiplin anggaran. Artinya, segala kegiatan
harus berjalan dengan adil dan sesuai dengan anggaran yang ada atau kebutuhan yang ada. Yang ketiga, efisien. Artinya, setiap pengeluaran anggaran daerah didasarkan pada proporsi kebutuhan program dan kegiatan daerah guna menghasilkan output ataupun income tanpa mengurangi pelayanan yang maksimal pada masyarakat. Yang keempat, efektif. Artinya, penerapan kebijakan keuangan harus digunakan sesuai sasaran dan kebutuhan masyarakat, serta anggarannya direalisasikan sesuai dengan rencana pembangunan dan habis terpakai. Yang kelima, akuntabilitas. Artinya, pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh komponen masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut secara konstitusional dilakukan kepada lembaga legislatif atau DPRD sebagai wakil dari masyarakat yang bisa memberi penilaian kinerja lembaga eksekutif atau Pemda dengan menggunakan kriteria dan juga tolak ukur yang sifatnya komprehensif, yang dapat mencakup aspek kebijakan dan penggunaan anggaran. Dan yang terakhir yaitu partisipatif, artinya terdapat peran serta, baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat dalam melakukan kajian, koreksi, kritikan, serta saran yang membangun terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel. Selain itu, kebijakan pembangunan dalam anggaran daerah juga dapat menampung aspirasi masyarakat serta memberikan peran yang besar pada publik dalam wujud pemberdayaan masyarakat untuk ikut membangun daerah melalui berbagai proyek pembangunan. Yang berikutnya yaitu siklus pengelolaan keuangan daerah. Merupakan serangkaian proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dalam tahapan-tahapan tersebut, peran parlemen atau legislatif sangat diperlukan sebagai wakil rakyat. Dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya izin rakyat untuk menggunakannya, diawasi saat pelaksanaannya, serta dimintai pertanggungjawaban saat anggaran telah selesai digunakan. Yang pertama dimulai dari perencanaan. Perencanaan dimulai dari RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional. Selanjutnya yaitu RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen RPJM. RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan keikutsertaan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat. Lalu membuat KUA atau Kebijakan Umum APBD, yaitu dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Lalu PPAS. PPAS merupakan prioritas dan plafon anggaran sementara, program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah atau RKA SKPD. Lalu dibuat nota kesepakatan dan pedoman penyusunan RKA SKPD. RKA SKPD merupakan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, merupakan dokumen yang memuat rencana belanja serta pendapatan untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi dalam periode yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek belanja, pembiayaan, dan pendapatan juga perakiraan maju untuk periode berikutnya. Selanjutnya membuat RAPBD atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah hasil dari persetujuan DPRD yang disahkan dalam peraturan daerah atau Perda, dan terakhir akan dibuat APBD.
Siklus yang selanjutnya yaitu pelaksanaan, dimulai dari rancangan DPA SKPD yang perlu diverifikasi terlebih dahulu, dan jika sudah diverifikasi maka akan menjadi DPA SKPD. DPA SKPD yaitu dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat menjadi DPA SKPD. Merupakan dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai subrincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Lalu pelaksanaan APBD yaitu memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Lalu dibuat laporan realisasi semester pertama dan ada perubahan APBD. Setelah pelaksanaan ada penatausahaan. Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam 1 tahun anggaran. Pengelola keuangan daerah, khususnya bendahara, wajib memahami beberapa hal yang menjadi ketentuan pokok dalam penatausahaan agar kegiatan penatausahaan berlangsung secara benar dan tertib. Penatausahaan pendapatan dilakukan oleh bendahara penerimaan. Lalu penatausahaan belanja dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Lalu kekayaan dan kewajiban daerah berisi kas umum, piutang, investasi, barang, dana cadangan, serta utang. Lalu akhirnya dibuat akuntansi keuangan daerah. Setelah penatausahaan, siklus selanjutnya yaitu pertanggungjawaban. Tahapan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dalam bentuk laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan tersebut disampaikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD kepada Kepala Daerah melalui pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan yang disampaikan oleh Kepala OPD disertai dengan pernyataan bahwa pengelolaan APD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, setelah laporan keuangan dari masing-masing OPD diserahkan kepada PPKD, semua laporan keuangan tersebut dihimpun dalam rangka penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah berupa transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, serta transaksi pembiayaan dan perhitungannya. Kemudian, PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu, laporan keuangan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh BPK untuk waktu yang paling lama 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Dan apabila dalam batas waktu 2 bulan yang diberikan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, ternyata BPK belum selesai membuat laporan hasil pemeriksaan, maka kepala daerah tetap harus menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK, kepala daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk selanjutnya disampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Siklus yang terakhir yaitu pengawasan. Terdiri dari pembinaan, yaitu pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan. Lalu pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tentang APBD, lalu pengendalian intern, dan pemeriksaan ekstern. Sebelum saya tutup video ini, saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan pemerintah daerah tentang penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam masa 1 tahun, mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. APBD menjadi wewenang pemerintah
di daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu 1 tahun. Anggaran pendapatan atau penerimaan dan belanja daerah perlu dibuat akuntansi perhitungan keuangan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah. Struktur APBD terdiri atas 3 bagian, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.